Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melanjutkan belajar. Untuk kali ini Bapak akan melanjutkan apa-apa yang sudah dipelajari oleh kalian, yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk memudahkan, kalian perhatikan masalah 3.2. Di sini ada Pak Maduri, merupakan seorang pemborong beras ya, di desa Dempo Timur. Nah, Pak Maduri ini mendapat pesanan dari pasar Pasean dan pasar Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras. 15 karung beras, ingat, 15 karung beras itu belum dihitung beratnya ya. Jadi beratnya diumpamakan adalah X ya. Jadi kalau 15 karung kalikan saja dengan X, 15X kilogram. Sedangkan pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri 17 karung beras. Misalkan X adalah masa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. Pertama, total beras yang dipesan. Yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean. Sedangkan C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Baik, kita akan bahas alternatif untuk pemecahan masalahnya adalah yang pertama, tinggal kita jumlahkan ya, jumlah pesanan kedua pasar itu 15 karung, beratnya berarti dikalikan X, 15X. Kemudian pasar yang kedua 20 karung, jadi beratnya kalikan X, 20X. 15X ditambah 20X adalah 35X kilogram beras. Yang B, untuk memenuhi pasar Pasean, maka beras yang tersisa ada 2 karung atau 2X. Sedangkan yang C, jika ingin memenuhi pasar Waru saja berarti kekurangan 3 karung ya, karena Pak Maduri memiliki 17 karung. Sedangkan pesanan ada 20 karung. Nah, dari kesemua ini atau pada cerita ini terdapat operasi aljabar. Bentuk aljabar sebagai berikut: 15X ditambah 20X. Yang kedua, 17X dikurang 15X. Yang ketiga adalah 17X dikurang 20X. Jelas sampai di sini? Oke, kita lanjut. Berikutnya kalian perhatikan tabel 3.3. Nah, untuk memudahkan perhatikan tabel ini ya. Di sini ada bentuk aljabar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang pertama bentuk aljabar A, ini bentuk aljabar B. Nomor 1, 2X. Yang B-nya adalah 3X. Kemudian kalian jumlahkan A dan B-nya. 2X tambah 3X, 5X. Sekarang kita tukar. B tambahkan dengan A. 3X tambah 2X adalah 5X. Ternyata hasilnya sama. Bagaimana pengurangan? Ya, pengurangan bentuk aljabar. A kurang B. 2X dikurang 3X adalah min X. Kita tukar. B kurang A. 3X kurang 2X adalah X. Kalian perhatikan bentuk aljabar ini adalah bentuk tunggal ya. Sedangkan yang nomor 2 bentuknya adalah 2 suku. Ya, 2 suku atau binom.
X tambah 2, kemudian ini yang B-nya, X tambah 7. Kalian jumlahkan A tambah B, bentuk aljabar A dan B. Ingat untuk menjumlah maupun mengurang dalam bentuk aljabar yang bisa dioperasikan adalah suku-suku yang sejenis, ya. Jadi yang sejenis kalian cari di sini X dengan X. Tambahkan jadi 2X. 2 dengan 7 karena dua-duanya bentuk angka atau konstanta di sini ya. 2 ditambah 7 jadi 9. Kita tukar. X tambah X 2X. 7 tambah 2 9. Sama ya. Sekarang dikurang. A kurang B, X kurang X 0. 2 dikurang 7 min 5. Kita tukar B kurang A. X kurang X 0. 7 dikurang 2 5. Ya. Bentuk nomor 3 X tambah 1, B-nya 3X tambah 8. Jumlahkan coba. Lihat suku yang sejenisnya ya. X ke 3X 4X jadinya. 1 ke 9 jumlahkan jadi 9. Ditukar sekarang B tambah A. 3X tambah X 4X. 8 ditambah 1 9. Bagaimana kalau dikurang? A kurang B. X dikurang 3X. X kurang 3X adalah min 2X. Kemudian 1 dikurang 8. Min 7. Ya. Berikutnya dibalik. 3X kurang X. 2X. 8 dikurang 1. 7. Nah, coba kalian isi yang nomor 4 sendiri nanti ya di PDF-nya. Kalian salin. Kemudian dibuat tabelnya. Kemudian kalian isi sendiri di sini. Ya. Selanjutnya contoh soal nomor 1 dalam penjumlahan ya. Tentukan penjumlahan 7X tambah 4Y dengan 8X kurang 6Y. Di sini ada dua bentuk aljabar. Kedua-duanya adalah bentuknya adalah atau jenisnya dalam dua suku ya. Kita selesaikan. Pertama kita buka kurungnya seperti ini. Kemudian dikelompokkan suku yang sejenis X dengan X, Y dengan Y. Nah, seperti ini ya. 7X tambah 8X adalah 15X. 4Y dikurang 6Y menjadi min 2Y. Plus dikalikan min adalah min, sehingga hasilnya 15X dikurang 2Y. Jelas sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Bentuk berikutnya adalah pengurangan. Kurangkan 3X tambah 4Y dengan 5X dikurang 6Y. Seperti tadi ya, kita selesaikan. Kemudian kita buka kurungnya. Kelompokkan suku yang sejenis. 3X kurang 5X. Kemudian 4Y dikurang. Ingat, dikurang ya. Min kali min dikurang min 6. Min kali min adalah plus. Ya, jadi bentuknya jadi tambah ya, karena di sini ada kurang, di sini min kali min. 3X kurang 5X min 2X.
4Y ditambah 6Y adalah 10Y. Nomor 3, kurangkan 2P dikurang 2P kurang 5 dari 10P tambah 11. Nah, di sini nomor 2 dengan, kurangkan dengan. Kalau sini kurangkan dari. Berbeda dengan yang pertama ya. Bentuk aljabar 1 dikurang 2, sedangkan kalau pakai dari, bentuk aljabar 2 dikurang dengan bentuk aljabar pertama. Nah, seperti ini ya penyelesaiannya. 10P ditambah 11 dikurang 2P kurang 5. Buka kurung seperti ini, kemudian kelompokkan P dengan P, angka dengan angka. 10P dikurang 2P. 11 dikurang min 5. Min kali min plus, jadi tambah di sini ya. 10P dikurang 2P, 8P. Yang ini 11 ditambah 5 adalah 16. Nah, berikutnya contoh soal penerapan dari bentuk aljabar lain ya. Coba kalian isi kosong sehingga di sini 7 hasilnya. Sedangkan operasinya tuh tambah. Ini kalau kita isi menjadi 2. Yang ini berapa? Min 1. 9 ditambah min 1 adalah 8. Kalau ini, nah min 4 ya. 13 ditambah min 4 adalah 9. 25 ditambah min 13 adalah 12. Sekarang kalian ubah kotak-kotak yang pertama ini menjadi bentuk aljabar ya. Bentuk aljabarnya adalah sebagai berikut. Ini dari 4N ditambah 1 ya. Ini diumpamakan suku 1, suku 2, 3, 4, 5, 6. Suku 1, 4 kali 1 tambah 1. 4 kali 1 adalah 4 tambah 1, 5. Ini suku kedua. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Kemudian kita cari yang ini dulu ya. Bentuk aljabarnya adalah 6 tambah N. Suku 1, 1 tambah 6 jadi 7. Suku 2, 2 tambah 6, 8 dan seterusnya. Yang kalian cari adalah yang tengah ini ya. Bentuk aljabarnya bagaimana? Bentuk aljabarnya didapat dari kedua bentuk aljabar yang sudah ada di sini ya. Caranya apakan? Kita N kurang tambah 6 dikurang dengan 4N tambah 1, atau bisa juga sebaliknya nantinya. Yang jelas di sini 6 tambah N tambah 6 kita kurang ya dengan 4N tambah 1. Hasilnya adalah kelompokkan suku yang sejenis nantinya. Nah, buka kurung. Kemudian seperti ini ya. N dikurang 4N. 6 dikurang 1. N dikurang 4N adalah min 3N. 6 kurang 1 adalah 5. Berarti bentuk aljabar yang di tengah ini adalah min 3N ditambah 5. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Baik, kita lanjut. Memahami perkalian bentuk aljabar. Untuk memudahkan, kalian perhatikan masalah 3.3. Pak Idris mempunyai kebun apel
berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir itu sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Ingat, kebun apel Pak Idris bentuknya adalah persegi, ya, sedangkan bentuk kebun Pak Thohir adalah persegi panjang. Baik, kita selesaikan. Pemecahan masalahnya adalah kita misalkan ya kebunnya Pak Idris dengan variabel, misalkan variabel X. Maka panjang kebun Pak Thohir kebalikannya ya. Kalau tadi kebunnya Pak Idris ya itu kurang dari Pak Thohir, maka panjangnya kebun Pak Thohir lebih dari kebunnya Pak Idris. Jadi panjangnya itu adalah X tambah 20 meter, sedangkan lebarnya adalah ya, kita lanjut. X kurang 15 ya. Sehingga luasnya adalah panjang kali lebar. X tambah 20 kali X kurang 15. Perkaliannya adalah X ke X dulu. X kali X adalah X kuadrat. X ke kurang 15 atau min 15. Jadi min 15X. 20 ke X. 20X 20 ke min 15, jadi 300. Yang suku sejenis disederhanakan dulu. Min 15X tambah 20X. Nah, ini jadi 5X. Sehingga luasnya adalah X kuadrat tambah 5X dikurang 300 satuan luas. Karena keduanya sama kebunnya, sehingga menjadi seperti ini. Panjang sisi dari kebun Pak Idris adalah X, sehingga kita masukkan ke dalam rumus luas persegi ya. Luas persegi adalah sisi kali sisi. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian ini kita kelompokkan. Lawan dari X kuadrat di sini adalah min X kuadrat. Ini sehingga 0. Ini sehingga tinggal 5X kurang 300. Kemudian 5X sama dengan 300. Sehingga X adalah 60 ya. Maka luas kebun Pak Idris adalah 60 kuadrat atau 3.600 satuan luas. Tabel perkalian bentuk aljabar ya. 1 atau bentuk tunggal ini bentuk binom atau 2 suku. Tinggal dikalikan oleh kalian 5 ke X dulu. 5X 5 kali 10 50. Ini juga sama ya. 1-1 kalau kalikannya. Kali ini juga sama 1-1. X ke X dulu. Kemudian X ke 3. Kemudian 10 ke X. Terakhir 10 ke 3.
Sehingga hasilnya adalah X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Ya. Nah, ini perkaliannya ya. Satu persatu dulu. Sama seperti ini juga ya. X ke X dulu, kemudian X ke 7. Yang berikutnya min 2 ke X, min 2 ke 7. Kemudian ini keterangannya ya, yang suku sejenis disederhanakan dulu. Ya seperti ini ya. 7X dikurang 2X adalah 5X. Sedangkan yang ini 3X ditambah 10X adalah 13X. Yang nomor 5 sama proses perkaliannya. Kita lanjut. Ini dicoba oleh kalian sendiri hasilnya. Kemudian keterangannya apa? Nanti di buku ya. Silakan kalian kerjakan sendiri. Terus kesimpulannya nanti dari nomor 4 ya, adalah A tambah B kuadrat. A tambah B kali A tambah B adalah A tambah B kuadrat. Hasilnya dikuadratkan karena bentuknya sama ya. Sedangkan yang kedua, perkalian yang sama ini bentuk aljabarnya menjadi A kurang B kuadrat. Terus contohnya, tentukan luas dari bangun berikut. Nah, di sini ada panjang sisi-sisinya. Ini adalah bentuk persegi. Panjang sisinya berapa ini? A ditambah B. Ini juga sama, A tambah B. Sehingga luasnya adalah sisi kali sisi. A tambah B kali A tambah B. Hasilnya adalah A kalikan ke A kuadrat. A kalikan ke B, AB, B kalikan ke A, AB juga hasilnya ya. B ke B, B kuadrat. Suku yang sejenis ini dioperasikan. AB tambah AB adalah 2AB. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Selanjutnya, sifat-sifat dari operasi bentuk aljabar. Pertama adalah sifat komutatif dalam penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Perkalian A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Kalau ini pertukaran ya. Nomor 1 sifat pertukaran. Yang kedua sifat pengelompokan. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dikelompokkan, misalkan A dengan B. A tambah B dalam kurung tambah C. Sedangkan perkalian A kali dalam kurung B kali C. Sekarang yang dikelompokkan adalah dalam kurung A kali B. Baru dikali C. Hasilnya akan sama. Yang ketiga, sifat distributif. A dikali dalam kurung B tambah C. Hasilnya adalah A kalikan B ditambah A kali C. Hasilnya adalah AB tambah AC. A kali B AB, A kali C adalah AC. Lanjut memahami pembagian bentuk aljabar. Kita lihat pada masalah 3.4. Di sini ada luas di X kuadrat ditambah 5X kurang 300 satuan las. Sedangkan panjangnya X tambah 20. Yang dicari adalah lebarnya. Tinggal kita bagi ya, luas dibagi dengan
panjang. Nah, seperti ini rumus luas. Sedangkan untuk menentukan lebarnya, luas dibagi dengan panjang. Kita gunakan dengan menggunakan pembagian seperti ini, atau bisa juga dengan seperti ini, ya. Nah, ini dia, ya. Untuk memudahkan, kalian lihat suku pertamanya saja, X di sini pembaginya. Yang dibagi suku pertamanya X kuadrat, ya. X kuadrat dibagi X. X kuadrat dibagi X adalah sebentar. Nah, ini nanti kalian cari X, kemudian nanti baru dikali X kali X kuadrat, X dikali 20X, kemudian dikurang. Baik, nanti selanjutnya akan dilanjut pada pertemuan berikutnya. Dicoba oleh kalian kerjakan tugas 5 soal berikut ini, ya. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.